melebihkan fakta. Nah, kita perlu tahu kenapa seseorang ini bohong. Yang pertama, ada kemungkinan bahwa dia melindungi seseorang. Seolah anak buahnya salah, dia lindungi dengan berbohong. Itu bisa saja terjadi. Ya. Yang kedua, dia menyelamatkan muka, menghindari rasa malu atau penolakan atau hukuman. Itu dia bisa berbohong. Ya. Lalu yang ketiga, melindungi diri sendiri dengan menyembunyikan kelakuan buruk dengan mengorbankan orang lain. Nah, ini sudah mulai jahat ya. Jadi dia berbohong untuk kejahatan. Dan yang keempat, ada orang yang bohong itu yang dia gunakan untuk menyakiti dengan sengaja orang lain. Nah, dua yang terakhir ini jahat ya. Nah, sebetulnya kalau di dalam NLP ada ilmunya untuk mendeteksi kebohongan. Ya. Tetapi secara umum, kalau kita belajar bahasa tubuh, orang yang berbohong selalu melakukan hal-hal ini pada saat dia melakukan kebohongan. Pertama, melindungi mulut. Atau begini. Atau gigit-gigit. Sambil ngomong, sambil jarinya melindungi mulut. Itu disinyalir pasti bohong. Ya. Lalu menggosok-gosok hidung. Seperti ini. Itu pasti bohong. Ya. Lalu mengusap mata. Mengusap telinga, leher, melebarkan kerah baju seperti ini. Nah, menyumpal mulut, atau ada yang sudah agak jago berbohong, dia sambil bohong sambil nelen ludah, itu nggak tahuan. Ya, jadi 7 indikasi ini bisa disinyalir bahwa seseorang itu berbohong. Selain ada yang kita pernah sampaikan di kelas NLP, kalau matanya ke atas kanan itu dia sedang mencari-cari cara dan seterusnya. Ada. Kalau Bapak Ibu ingin melihat sinyal-sinyal kebohongan nonverbal, bisa mengikuti NLP ya. Nah, ada jenis kebohongan. NLP, ya terima kasih sudah promosi NLP. Sudah ada pesertanya 2 orang. Habis kelas NLP-nya nggak hidup-hidup. Oke, saya lanjutkan. Ada 4 jenis kebohongan. Ya. Yang pertama, lies of commission. Ini adalah kebohongan total. Kebohongan total ini biasanya terpaksa atau tidak terpaksa dia melakukan kebohongan. Contohnya begini, saya sebagai bos, lagi malas ketemu tamu. Saya bilang sama sekretar saya, nanti kalau ada tamu, bilang ya saya nggak ada. Nah, lalu ada datang tamu nyari saya. Sekretar saya bilang, Bapak lagi nggak ada Pak, sedang pergi. Nah, itu disebutnya kebohongan total. Artinya apa? Kebohongan tanpa filter, kebohongan yang tidak ada pertimbangan lain. Ya sudah, saya harus bohong. Nah, gitu. Beda dengan begini, Pak, tadi Bapak mengatakan kalau ada tamu, sampaikan saja bahwa Bapak tidak ada di tempat. Nah, itu kalau itu bohongnya, bohong. Beda ya, sekretaris mengatakan, Pak, Bapak tidak ada di tempat, gitu kan? Itu bohong beneran, total bohong. Tapi kalau dia bilang, Pak, tadi Bapak bilang kalau ada tamu, saya harus bilang Bapak nggak ada di tempat. Nah, itu bukan bohong namanya. Ya. Oke, itu kebohongan total. Yang kedua, list of omission. Membatasi informasi, itu juga bohong. Ya. Harusnya informasi dikasih skala 10, tapi diberikan sama 3. Nah, kebohongan karena informasi diberikan tidak lengkap, itu disebutnya lies of omission. Contohnya apa? Gampang. Contoh yang paling gampang adalah, apakah pemerintah sekarang betul-betul memberikan kita informasi tentang COVID? Nah, nggak 100% transparan. Nah, itu disebutnya lies of omission. Oke. Yang ketiga, lies of influence. Jadi, bohong dengan membuat persepsi. Ini didasari pada keinginan agar dia dianggap hebat. Saya cerita, saya punya gunung 2 biji, itu nganggur, gimana ya caranya supaya ini. Nah, kalau saya betul-betul punya sertifikat gunung itu, artinya saya nggak bohong. Tapi kalau saya nggak punya sertifikat gunung itu, ya sudah, berarti saya bohong. Agar saya dianggap sebagai orang yang hebat. Nah, itu lies of influence ya. Nah, yang terakhir ini bidangnya Bu Lilis nih, pathological lies. Bohongnya karena penyakit.
Jadi memang orang ini dari kecil terkena trauma sehingga dia membuat dia berbohong. Jadi kebohongan itu kalau patologikal itu dimulai dari kecil sekali. Ada dua yang terkenal, yang compulsive lying disorder atau mitomania. Itu biasanya orangnya kecenderungannya mengarang cerita. Ya kan? Walaupun nggak kita teken, walaupun nggak kita apapun, pada saat kita wawancara, dia kecenderungannya ngarang-ngarang cerita. Lalu yang kedua, dia suka membesar-besarkan masalah. Misalnya digital jadi digebukin, atau saya Pak sama guru ditampar, padahal cuma dijewer. Nah, ini mitomania namanya. Ya. Lalu orang yang mitomania itu biasanya menciptakan realitas sendiri untuk dirinya. Jadi dia menganggap suatu kejadian itu benar padahal itu kebohongan dia. Nah, itu mitomania ya. Nah, kalau kita konfrontir, biasanya pernyataannya itu kontradiktif dengan yang sebelumnya. Kalau kita kejar gitu ya. Tadi ditampar sebelah mananya? Ditampar pundak, Pak. Loh, padahal dia ditampar itu bukan tampar itu istilah ditampar itu kan di pipi bukan di pundak. Kalau di pundak dipukul biasanya begitu. Nah, lalu sangat defensif ketika dipertanyakan pernyataannya. Ini kalau kita kejar seperti itu biasanya ya pokoknya saya ditampar aja Pak gitu. Nah itu sebutnya mitomania ya. Biasanya orang mitomania ini berbohong untuk mendapatkan simpati agar terlihat baik. Jadi playing victim kalau bahasa Inggrisnya. Jadi dia seakan-akan saya menjadi korban, saya menjadi orang yang dijolimi. Begitu. Yang terakhir sifatnya mitomania ini biasanya dia tidak mengakui kebohongannya walaupun sudah terbukti berbohong. Gitu. Jadi saya nggak bohong. Gitu. Saya memang kejadian seperti walaupun sudah terbukti tidak terjadi ya dia tetap mengatakan bahwa itu terjadi. Nah itu mitomania ya. Lalu kalau yang satu lagi namanya antisocial personality disorder atau sosiopat. Bukan psikopat ya. Psikopat itu beda dengan sosiopat. Kalau psikopat itu jahat sampai dengan fisik, berbahaya secara fisik. Kalau sosiopat itu tidak sampai fisik. Jahat, sama-sama jahat tetapi tidak sampai fisik gitu. Ciri-cirinya sosiopat itu seperti filmnya Batman, si Joker. Nah, jadi yang pertama dia bisa melakukan perbuatan keji verbal, ya, tanpa penyesalan sedikit pun. Jadi ngata-ngatain orang, ngebully orang itu buat dia bukan suatu persoalan. Ya. Orang sosiopat itu berbohong terus-menerus hingga merasa kebohongannya menjadi kenyataan. Jadi seperti tadi juga compulsive lying disorder sama gitu ya. Jadi dia mereka-reka sesuatu kebohongan seakan-akan kebohongan itu benar. Lalu yang ketiga, orang yang sosiopat itu biasanya kalau bohong tenang. Jadi nggak grogi. Karena sosiopat itu biasanya jenius. Orang berbohong itu jenius. Jadi dia menskenariokan suatu kebohongan dan dia tenang melakukan kebohongan itu. Nah, itu sosiopat ya. Lalu biasanya orang sosiopat ini sangat menarik. Bicaranya menarik, performanya menarik, penampilannya menarik. Jadi dengan kebohongannya ya, dengan kecerdasannya menipu dan mengambil sesuatu yang diinginkan. Misalnya dia pura-pura simpati dengan kita supaya ditraktir makan. Nah, jadi dia mengarang satu cerita, lu kemarin diomongin lo sama si ini, gue udah gak pengen ini, tapi tetap aja dia ngomong ini. Kita menjadi simpati, kita traktir makan. Nah, seperti itu. Lalu, orang sosiopat itu juga bisa memahami kelemahan kita. Orang sosiopat itu pintar-pintar. Gitu. Dia memahami kelemahan kita dan bisa mengeksploitasi sampai maksimal. Nah,
salah satu sifat orang sosiopat itu seperti itu, ya. Lalu tidak responsif terhadap kritik. Kalau dikritik cuek aja, asa bodoh. Ya, jadi anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Itu mutu mereka. Jadi sama saya bohong, ya sudah saya bohong aja gitu. Nah itu. Nah bedanya sosiopat dengan orang yang tadi, yang mitomania itu adalah begini. Kan ada satu mitos yang mengatakan kalau orang berbohong lihat matanya, kan? Mata adalah jendela hati. Kalau berbohong bisa kelihatan. Justru salah. Kalau orang sosiopat dilihat matanya, kita malah dipandang. Kalau dia bertatapan muka dengan kita, dia nggak mau kalah. Dia akan memandangi kita sampai kita menunduk. Itu orang sosiopat. Jadi kita sampai merasa tidak nyaman. Nah itu. Nah yang terakhir yang bahaya orang sosiopat ini adalah mengisolasi kita dari lingkungan. Sehingga kita tidak bisa berteman dengan orang lain. Ini yang paling bahaya. Dan kalau kita misalnya mau melepas pertemanan dengan dia akan melakukan apapun untuk mempertahankan itu. Nah, jadi dia adu domba. Misalnya saya punya teman A, B, C gitu. Dia akan datang, aku ketemu si A nih. Dia ngomongin kamu gini. Nanti ke si A, dia akan ngomong lagi, si Hari itu ternyata jelek di belakang lu, gini. Nah, jadi dia mengadu domba kita agar kita terkukung, agar kita terpecil, agar kita terisolasi dari teman-teman kita. Itu jeleknya sosiopat. Oke, ya. Mungkin belum ada pertanyaan ya, kita tunjuk. Nah ini. Ya, lanjut aja dulu. Oke, ini tadi. Nah, apa manfaat belajar SA? Belajar sistem statement analisis itu yang pertama adalah kita lebih peka terhadap perubahan kata, kalimat, dan intonasi. Itu. Kalau sekarang kita bicara dengan seseorang lurus-lurus saja, ya kan? Kalau kita sudah mendalami belajar SA, maka kita akan melihat kata berdemi kata. Kalau ada perubahan kata, ada perubahan kalimat atau intonasi, di situ major kita, di situ adalah lokus kita. Di situ fokus kita untuk memperhatikan ada apa kok dia berubah. Yang kedua, lebih peka terhadap petunjuk yang ditemukan dalam sebuah kalimat. Biasanya kalau kita melihat kalimat secara umum, kalau orang yang sudah kawakan SA, maka setiap kalimat itu akan menjadi sebuah bahan untuk dianalisa. Yang ketiga, secara nggak langsung nanti kita sudah tahu, begitu orang bicara 50%, oh arah pembicaraannya seperti ini, oh arah pembicaraannya ke sana, oh arah pembicaraannya seperti ini. Kita sudah lebih bisa memaknai. Nah yang terakhir, kenapa kita harus belajar SA, itu kita jadi lebih sensitif terhadap jebakan. Jadi mudah-mudahan insya Allah dengan sudah belajar SA, kita tidak tertipu lagi dengan rayuan-rayuan PHP. Kalau zaman sekarang bilang PHP gitu. Terutama yang belum berjodoh ini perlu belajar SA. Karena jadi paham arah pemainnya ke sana ujungnya nipu gitu. Nah, gitu. Oke, ini yang belum berjodoh atau lagi nggak jodoh, ini penting ya, Pak Hari ya. Ya penting banget Pak. PHP apa enggak gitu. Oke, nah di dalam SA itu ada presuposisi juga Pak. Gitu. Jadi yang pertama ada presuposisi bahwa kalau kita bicara kepada seseorang gitu ya, kita harus pahami bahwa setiap orang itu pengen ngomong, pengen bicara. Nah itu, apakah berbicara dengan verbal atau non-verbal? Ada orang yang kadang-kadang kontradiktif, bicara iya tapi tubuhnya mengatakan tidak. Nah itu yang harus kita pahami. Nah tetapi bahasa tubuh dan bahasa isyarat kita bedakan. Kalau di SA ini kita hanya memperhatikan masalah statementnya, masalah pernyataannya. Ya, oke. Lalu ada
presuposisi juga yang mengatakan bahwa people word will be try them. Artinya, kadangkala kan kata-kata itu bisa berkhianat kepada yang mengucapkan. Ambil contoh begini, kalau seseorang berbohong, dia akan melakukan bohongan kedua untuk menutupi kebohongan pertama. Kebohongan kedua akan ditutupi lagi oleh kebohongan ketiga untuk menutupi kebohongan kedua. Terus begitu, sampai akhirnya kebohongan kesekian nggak konsisten lagi dengan kebohongan yang pertama. Nah, itu. Nah, di situ kalau kita memperhatikan kebohongan-kebohongan itu suatu saat akan bertolak belakang. Loh, dia pertama bohongnya begini, sekarang dia ngomongnya begini, kok beda? Nah, itu. Jadi ini maksudnya, people word will be tries. Lalu yang ketiga, a truthfully comes from memory. Artinya, kebenaran itu tidak berasal dari pikiran, tapi kebenaran itu berasal dari ingatan. Kenapa dikatakan begitu? Karena kejadiannya sudah masa lampau. Kalau kita bercerita masa lampau, ya kan, yang kita gunakan apa? Bukan pikiran, tetapi ingatan kita. Oh, dulu kejadiannya begini, begini, begini. Kalau misalnya ada pikiran masuk ke situ, artinya sudah ada rekayasa informasi. Itu sudah nggak penuh kebenaran, tapi sudah direkayasa. Oke. Lalu, the shortest sentence is the best sentence. Mr. HWB, ya, ini, Mr. HWB bahas ini tiba-tiba banyak masukan dari ibu-ibu, kayak semangat banget ibu-ibu. Kenapa ya ibu-ibu semangat banget bahas ini ya? lanjut. Nggak tahu. Jangan-jangan suaminya suka bohong ya, Pak. Ya, sebentar. Kita lanjutkan lagi ya, Pak. Ya, lanjut. The shortest sentence, ya, the shortest sentence is the best sentence. Artinya begini, semakin pendek jawaban kita itu semakin baik sebetulnya. Gitu. Kalau kita bicara, kan kita pernah belajar ya, 5W 1H ya. Who, when, where itu harus dijawab satu kata. Siapa, kapan, di mana. Itu harus dijawab satu kata. Nggak boleh panjang. Kalau panjang artinya ada sesuatu. Nah, gitu. Misalnya gini, sama siapa perginya? Oh, aku pergi sama sekantor. Ada Dina, ada Hesti, ada Sinta, ada itu berarti ada sesuatu gitu. Kata teman sekantor saja sudah mewakili semua orang gitu. Atau kapan perginya? Waktu kemarin itu sebelum maghrib kalau nggak salah ya, atau sesudah maghrib. Nah, itu artinya ada sesuatu yang direkayasa. Jadi kalau pertanyaannya who, when, where, itu jawabannya harus satu kata. Ya, ini menurut menurut kajian yang mendalami SA. Kalau sampai dengan pertanyaan who, when, where dijawab panjang, patut dicurigai ada sesuatu yang disembunyikan. Oke. Lalu ada pertanyaan what. Ya, what itu apa? Ya. Itu bisa panjang, bisa pendek. Ya. Nah, kalau why dan how, nah itu harus panjang. Kalau kenapa, ya gitu aja. Nah, itu berarti ada why dan how itu harus panjang. Kalau dijawab pendek, sesuatu disembunyikan. Tadi lies of yang life of omission ya, membatasi informasi. Kalau why dan how dijawab panjang itu oke, nggak ada masalah. Tapi kalau why dan how dijawab pendek ada omission, jadi ada membatasi informasi. Oke, lalu yang ke-5 ya. Nah, everyone has their own personal dictionary. Artinya setiap orang itu punya gaya bicara sendiri-sendiri ya. Tidak bisa kita menyamakan, ya kan? Gaya menguraikan pendapat yang saya lakukan dengan Mas Abi lakukan beda, gitu kan? Jadi setiap orang punya gaya masing-masing. Kita yang harus memahami. Jadi menghadapi anak juga, setiap anak-anak kan berbeda gaya menyampaikan pendapatnya, gaya menyampaikan. Nah, kita harus paham itu seperti apa, ya. Yang keenam, pada dasarnya, ya, pada prinsipnya, natifnya,
fitrahnya people itu don't want to lie. Jadi seseorang itu nggak mau bohong. Bohong itu capek, ya kan? Orang yang bohong itu yang pintar dia harus jenius. Kenapa? Karena dia harus membuat sebuah skenario kebohongan agar bisa diceritakan secara wajar. Nah, jadi pada dasarnya kalau nggak perlu bohong, ngapain mesti bohong gitu, ya kan? Ini juga buat bapak-bapak kalau nggak usah berbohong, ngapain berbohong gitu. Nah, oke. Lalu yang terakhir, believe what people tell you. Nah, jadi percayalah kepada orang-orang yang bercerita kepada Anda. Karena kalau sudah belajar SA, ya, kita sudah tahu mana yang bohong dan mana yang tidak, gitu kan. Jadi percaya aja lah, apapun yang diceritakan kita percayai, nanti kita analisis belakangan. Salah satu hal yang perlu saya sampaikan, bahwa Bapak Ibu yang sudah paham masalah statement analisis, don't ever do at home, gitu ya. Jadi jangan pernah dipraktekkan kepada anggota keluarga, nanti pada ribut. Betul nggak Pak Wasmin? Iya, itu bisa ribut itu. Menurut ilmu SA, lu bohong. Lu bisa ribut itu. Pak Hari bisa dipanggil, Mr. HWB harus dipanggil. Jadi tolong jangan dipraktekkan di rumah. Ini dipraktekkan di profesi saja. Misalnya dosen pada saat bicara dengan siswa silakan gitu kan. Atau pada saat bicara dengan klien silakan, atau ada investor datang. Nah, investor ini perlu pakai ini. Karena yang namanya investor ada yang punya uang dan ada yang ngaku-ngaku punya uang gitu. Oke. Yang pertama, kaidah wawancara. Kalau kita menghadapi wawancara atau orang lain ya yang kita wawancara. Pertama, terlihat tenang, empati dan tulus. Ini akan membuat yang kita wawancarai juga menular ya. Dia akan tenang, dia akan menceritakan apapun adanya. Biasanya SA ini digunakan pada saat ada kasus-kasus kriminal. Jadi SA ini diciptakan oleh seseorang yang membantu polisi untuk mengungkapkan pelecehan anak-anak. Jadi anak-anak diwawancara, ajak ngobrol begitu. Nah, mulai muncullah ilmu SA ini, statement analysis ini. Oke, enggak meminimalisir situasi yang serius. Jadi jangan diciptakan suasana yang serius, ketakutan, tegang, ya kan. Pada saat wawancara kita harus santai. Diajak ngobrol, itu lebih terbuka dan lebih membuka personality seseorang sehingga berterang ya. Lalu, nah, raptor, kita harus kalau di NLP ada namanya imaging ya, mencari kemiripan dengan lawan bicara. Kita harus masuk kepada kultur mereka, bahwa dia duduknya lipat kaki, kita lipat kaki. Dia duduknya sedekap, kita sedekap, gitu ya. Jadi kita mencoba untuk menyamakan sikap dengan orang yang akan kita ajak bicara. Lalu yang paling penting, jangan pernah menunjukkan kesalahan, Pak atau Ibu. Kita tahu dia salah, tapi jangan pernah menunjukkan. Karena kalau kita sudah menunjukkan kesalahan di awal, dia nggak akan bicara, dia akan stop bicara. Buat apa saya bicara kalau saya sudah ditunjuk salah, kan gitu. Nah, jadi menghindari menunjuk kesalahan. Yang kelima, kita juga harus berusaha untuk meluruskan. Seseorang mungkin tidak bermaksud berbohong, tetapi dia tidak bisa mengatakan sesuatu dengan benar. Jadi jangan sampai kita mendorong orang untuk berbohong. Jadi kita juga harus bisa mencegah lawan bicara untuk berbohong. Ya. Yang keenam, mencegah lawan bicara mengambil alih pembicaraan. Nah, untuk ini kita harus tahu konteksnya apa. Kalau orang lain sudah mengambil alih pembicaraan, kita yang diwawancara bukan dia. Gitu ya. Jadi kita yang harus leading, kita yang harus memberikan topik-topik yang akan kita tanyakan kepada mereka.
Yang terakhir, kalau kita sedang wawancara, hindari sikap terburu-buru dan menghakimi. Nah, tadi, jadi pertama jangan menunjukkan kesalahan, kedua kita mencegah untuk lawan bicara kita berbohong, dan yang terakhir jangan menghakimi. Oke, kita lanjut ya. Nah, SA ini digunakan untuk pas ya, untuk waktu lampau. Kita bisa menganalisis suatu statement itu berbohong atau tidak karena sudah dilakukan. Kalau belum dilakukan kita nggak bisa. Nah, jadi ada satu garis waktu yang seperti ini. Ya, jadi past, lampau, present, future sekarang. Kadang-kadang seseorang itu berbicaranya lompat-lompat di waktu lampau, terus lompat lagi akan ke depan, terus sekarang, gitu kan, balik lagi ke waktu lampau. Nah, jadi kita harus bisa merekonstruksi kejadian masa lampau, ya, supaya runut agar di masa sekarang kita bisa menemukan kebenarannya, gitu. Jadi kita harus mengembalikan kepada orang yang kita wawancara bahwa dia harus mempergunakan ingatannya, bukan pikirannya. Nah, ini penting. Jadi SA itu hanya berlaku untuk mengingat masa lampau, bukan masa akan datang. Kalau misalnya ingatannya tidak digunakan, artinya ya kan dia menggunakan pikirannya. Ya kan? Maka kalau dia menggunakan pikirannya, diduga dia memanipulasi informasi. Gitu. Saya begini, pada saat saya ikut NLP dengan Pak Wasmin, itu sih sebenarnya kepengennya sih saya nggak ikut. Nah, tapi karena saya butuh untuk mengobati seseorang, jadi saya ikut NLP-nya Pak Wasmin. Nah, itu kan ada lompat-lompat tuh. Butuh itu kan artinya kebutuhan masa depan seseorang. Jadi ada ingatan dan ada pikiran, begitu. Nah, SA itu kita hanya fokus investigasi pada masa lampau. Kalau seseorang itu berbicaranya lompat-lompat, kita harus meluruskan. Makanya kalau kita wawancara harus banyak klarifikasi. Kita stop, sebentar ya, saya nggak jelas nih persoalan ini. Coba Bapak ucapkan lagi, Bapak ulangi lagi. Dulu itu gimana? Kok tiba-tiba Bapak akan ketemu orang, misalnya. Sebelum ketemu orang tuh ngapain dulu? Ya gitu. Jadi kita harus klarifikasi supaya runut jalan cerita. Oke, nanti kita akan coba ini ya. Mungkin, nah kita masuk ke sini. Ada beberapa kata-kata yang bisa digunakan sebagai analisa yang bermakna. Jadi indikator statement analisis ini adalah model kalimat yang dapat diduga mempunyai makna berganda dan apabila digunakan sebagai jawaban pada sebuah sesi wawancara, maka perlu dilakukan klarifikasi agar makna dapat diartikan secara nyata dan jelas. Jadi kadang-kadang ada orang mengatakan sesuatu, kita harus klarifikasi ini benar apa enggak. Ada 22 model ya. Yang pertama seperti ini, ada indikator syarat tindakan. Frase yang mengidentifikasi bahwa tindakan tersebut belum tentu dilakukan. Misalnya gini, saya mencoba untuk menengahi perkara itu. Belum tentu dia sudah menengahi perkara itu. Nah, gitu. Saya mencoba untuk minum. Belum tentu dia sudah minum, karena masih baru mencoba. Saya berniat untuk pergi ke Jakarta kemarin. Belum tentu dia sudah ke Jakarta. Ya kan, ada kemungkinan dia masih berniat dan nggak jadi. Gitu. Nah, jadi kata-kata ini kalau kita belum belajar SA, satu yang biasa. Tapi kalau kita sudah belajar SA, ini perlu kita klarifikasi. Kalau orang mengatakan, saya mencoba untuk memperbaiki mobil. Pak, Bapak udah perbaikin dulu mobilnya. Kan pasti mencoba tadi. Oke, gitu ya. Nah, ini salah satu contoh. Jadi ada syarat tindakan. Ya. Yang kedua, ada indikator SA yang berarti kata makna khusus.
kata-kata yang punya makna khusus ketika disanding dengan peristiwa yang terjadi. Misalnya, saya tidak pernah mencuri, bukan berarti saya tidak mencuri. Gitu. Atau, hanya sedikit kok yang hilang. Ya kan? Jadi seakan-akan maknanya bukan hilangnya, tapi jumlahnya sedikit. Padahal kan fokusnya, kenapa kok hilang? Gitu. Nah, ada orang yang sering mengatakan, sedikit lah, udah cuek aja. Hanya sedikit. Nah, itu. Lalu, ada juga kata sih. Nah, kata sih ini budaya ya. Ini sekarang digunakan untuk mengidentifikasi keraguan. Jangan gitu sih. Ya kan? Atau slow down sih, gitu. Atau slow lah, gitu ya. Nah, itu. Atau ada juga yang kata mungkin. Nah, orang yang sering yang menggunakan kata mungkin, ini mengidentifikasi ketidakpastian terhadap situasi. Mungkin kemarin saya lupa ya, mungkin kemarin saya tidak bisa melakukan ya. Mungkin, jadi dia sendiri ragu. Gitu. Mungkin saya kemarin khilaf. Ada khilaf pakai mungkin ya. Mungkin saya khilaf kemarin. Nah, jadi, tapi ada juga orang yang tadi kulturnya memang menggunakan baseline-nya menggunakan kata mungkin. Nah, itu kita juga harus pahamin. Ya. Kalau dia mungkin beberapa kali mengatakan kata mungkin secara ekstrim di dalam pembicaraan, maka baseline-nya adalah mungkin. Itu artinya mungkin itu tidak berarti apa-apa untuk dia. Kata mungkin ya, tidak berarti apa-apa untuk dia. Tapi kalau orangnya normal caranya, tidak punya baseline, maka kalau dia menggunakan kata mungkin, itu mengidentifikasikan ketidakpastian. Dia sendiri ragu. Gitu. Oke, kita lanjut. Masih ada 22. Ada frase pembangun persepsi. Ya, ini digunakan untuk membangun persepsi untuk meyakinkan orang lain. Nah, ambil contoh begini. Ini banyak sih katanya, teman ini kita contohkan yang 3 aja ya. Jadi gini, saya menceritakan sesuatu yang sesungguhnya. Nah, itu membangun persepsi. Atau ada yang sering kita dengar ya, kalau harus jujur, gitu kan, saya nggak pernah loh suka yang kayak gitu. Nah, itu membangun persepsi bahwa dia tidak suka. Gitu. Atau misalnya kehilangan di kantor, Bapak masih mencurigai, saya tuh udah bekerja loh di sini 20 tahun loh Pak. Nah, itu dia membangun persepsi. Nah, orang-orang yang membangun persepsi ini, ya kan, patut dicurigai. Kenapa dia membangun persepsi? Kalau orang tidak bersalah, tidak akan membangun sebuah persepsi. Nah, itu ya. Oke. Lalu ada juga satu indikator pemberi sifat pembanding. Kata-kata yang membandingkan sesuatu, namun tidak disebutkan. Ya kan? Bapak kerjanya nggak benar. Masa gitu aja masa melakukan itu lama sekali. Lupa pada umumnya kerja gitu 3 hari. Pada umumnya itu siapa yang mengerjakan tidak disebutkan. Gitu. Pada dasarnya, seringnya, biasanya, gitu kan. Misalnya, Mang Bakso masuk ke sini ke garasi. Biasanya di luar. Nah, jadi jadi itu membandingkan sesuatu di dalam dan di luar. Gitu. Oke, jadi memberi sifat pembanding. Artinya kalau orang menggunakan kata-kata ini ada sifat defense, ada sifat keengganan, ada sifat ada sesuatu yang tidak diinginkan sebetulnya. Oke, ada eufemisme kata, yaitu kan menggunakan kata yang lebih halus untuk membiaskan arti. Ada yang namanya soft tone dan ada yang namanya hard tone. Ya. Kata mengatakan itu mengatakan bahwa dia bohong. Itu akan lebih akan lebih santun kalau dia saya menceritakan kalau dia bohong. Saya melihat dia mencuri. Saya mengamati dia mencuri. Nah, kan berbeda ya.
Gitu. Nah, jadi kalau ada orang yang menggunakan kata-kata ini, dua ini, ya kan, ini tergantung kultur tadi. Kalau orang Solo biasanya tidak belak-belakan, jadi dia menggunakan kata-kata yang lebih halus. Kalau orang Batak biasanya belak-belakan, dia to the point, strike. Ini. Gitu. Oke, ada frasa kasta ganti nama. Kata ganti nama ini mengidentifikasi bahwa orang yang menyebutkan nama secara langsung memiliki hubungan yang lebih baik. Ambil contoh ini, pimpinan pusat, Pak Adi, kemarin datang ke kantor. Beliau cuma sebentar meninjau pabrik. Sementara Pak Kepala Cabang tidak hadir karena sedang keluar daerah. Nah, kita bisa melakukan, di sini ada dua subjek yang dibicarakan, ya kan? Pimpinan pusat dan kepala cabang. Kenapa pimpinan pusat disebutnya Pak Adi, disebutkan namanya, sementara kepala cabang tidak? Karena si pembicara itu lebih dekat kepada Pak Adi daripada kepala cabang. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan. Oh, berarti orang ini punya kedekatan dengan Pak Hadi, tetapi tidak punya kedekatan dengan kepala cabang. Gitu kira-kira. Oke. Lalu yang nomor 7, rentang waktu. Ada informasi tersembunyi dalam kata yang diidentifikasi melompat waktu kejadian. Misalnya begini, saya di perusahaan asing selama 4 tahun di bagian marketing, kemudian pindah ke distribusi. Pindah ke distribusinya tidak disebutkan tahun keberapa. Ya kan? Saya di perusahaan asing selama 4 tahun di bagian marketing. Ini kan persepsi kita, dia 4 tahun di bagian marketing, atau dia di perusahaan asing itu selama 4 tahun. Nah, kita tidak pernah tahu. Nah, inilah yang disebut dengan informasi tersembunyi di dalam lompatan kejadian. Gitu. Kalau saya kasih koma, saya di perusahaan asing selama 4 tahun di bagian marketing, kemudian pindah ke distribusi. Artinya dia di perusahaan asing itu selama 4 tahun. Ya kan? Tapi kalau saya bicaranya begini, saya di perusahaan asing selama 4 tahun di bagian marketing. Artinya saya lebih dari 4 tahun di perusahaan asing tersebut. Nah, itu. Jadi pusing ya. Mudah-mudahan enggak. Nah, jadi itu. Jadi rentang waktu ini kadang-kadang kalau kita perhatikan membangun sebuah persepsi yang informasinya disembunyikan tadi. Jadi lies of omission. Jadi menyembunyikan sebagian informasi. Lalu yang ke-8. Kadang-kadang pada saat kita bicara dengan lawan bicara kita ada emosi yang janggal, ya kan? Pernyataan emosi yang basa-basi, yang dia sebenarnya nggak penting-penting amat buat dia, tapi dia ingin mengimpress kita, ingin impress itu mengambil apa ya Pak? Mengambil kesan, Pak. Ya, betul. Memberikan kesan yang baik kepada kita gitu. Ya kan? Misalnya gini, saya kaget loh ketika tidak diterima masuk divisi marketing. Nah, seakan-akan bahwa dia harus masuk sebetulnya, tapi ya sudahlah. Nah, itu. Saya agak heran ya, kok bisa saya dikeluarin dari tim. Nah, sebenarnya buat dia nggak penting heran gitu. Dan buat dia juga nggak penting dikeluarin tim tuh gitu. Cuman dia ingin mengimpress kepada kita, ingin memberikan kesan kepada kita bahwa sebenarnya penting, tapi gimana ya? Ya gitu. Oke, ini terakhir. Ini yang agak mungkin bisa dicerna. Saya agak marah saat bertemu dengannya. Nah, agak marah itu bisa seperti apa? Bisa melotot, bisa membentak, atau gimana sih? Itu juga kan marah. Jadi pernyataan emosi yang basa-basi yang nggak penting. Oke, nomor 9 masih banyak. Kalimat pasif, kan mengidentifikasi penggunaan bukan menggunakan ingatan masa lalu atau saat kejadian. Nah, ini harus pada saat kita Pak Wasmin, putus-putus saya. Halo, Pak Wasmin. Masih bagus kok, Pak. Bagus. Okay. Masih. Ada laporannya soalnya di internetnya putus-putus kan. Lanjutkan. Jadi kalimat pasif ini mengidentifikasi bahwa dia menggunakan pikiran bukan ingatan.
ambil contoh nih. Laporan kemarin apakah sudah kamu arsip? Sudah, Bos. Laporannya sudah diarsip. Nah, diarsip ini kalimat pasif. Ada kemungkinan belum. Gitu. Kalau orang yang sudah melakukan pengarsipan, dia akan cukup begini. Sudah, Bos. Selesai. Nah, jadi karena menggunakan kalimat pasif, disinyalir mungkin ini informasinya tidak valid. Oke, atau ada lagi yang 10 bersinonim. Jadi mengidentifikasikan penggunaan pikiran bukan ingatan masa lalu juga atau saat kejadian juga. Ya, misalnya gini, saya pakai roda 2 saat mulai bekerja dan sampai sekarang saya masih menggunakan motor, gitu ya. Jadi mulai bekerja roda 2, sekarang pakai motor. Dari roda 2 ke motor ini kan perlu pikiran, bukan perlu ingatan, begitu. Saya tidak mengambil uang sepeser pun. Saya tidak mengambil uang sepeser pun. Nah, sepeser ini juga perlu pikiran, bukan menggunakan ingatan. Saya bangun pagi-pagi buta. Nah, istilah pagi-pagi buta ini juga menggunakan pikiran, bukan menggunakan ingatan. Saya bangun, selesai. Gitu ya, harusnya gitu. Tapi karena saya bangun pagi-pagi buta, jadi kata pagi-pagi buta ini perlu dipikirin. Nah, itu. Nah, indikator yang ke-11, kronologis tidak urut. Nah, ini yang sering ya, orang yang bohong itu sering tidak urut berceritanya. Tapi sangat tipis sekali kalau kita tidak menganalisa. Ya, jadi mengidentifikasi ketidakkonsistenan dalam memberikan informasi atau kejadian. Misalnya gini, saya memarkir mobil di depan kantor dan masuk ke dalam kantor. Setelah parkir, saya menelpon Adi. Ini buat orang yang biasa wajar kata-katanya. Tapi sekarang coba kalau kita perhatikan. Saya memarkir mobil di depan kantor dan masuk ke dalam kantor. Jadi habis parkir mobil dia masuk. Kapan dia nelpon? Nah, di sini tidak konsisten karena dia bilang saya memarkir mobil di depan kantor dan masuk, tapi setelah parkir saya menelpon Adi. Begitu. Jadi kalau mau gini, saya memarkir mobil di depan kantor, masuk ke dalam kantor sambil menelpon Adi. Itu dua pekerjaan yang dilakukan dalam satu kaligus. Tapi kan di sini dia sequence, dia urut. Saya memarkir mobil di depan kantor dan masuk ke dalam kantor. Setelah parkir, masuk kan ke dalam kantor, bukan nelpon Adi. Gitu. Nah, jadi ini harus kalau kita peka terhadap kalimat seseorang, ya kan, kita bisa melihat apakah ada informasi yang tidak valid atau valid, begitu. Oke, lalu yang 12, urutan pertama. Pada saat berbicara, kita juga bisa melihat orang ini prioritasnya apa. Ya kan? Misalnya, urutan pertama ini mengidentifikasi sesuatu yang menjadi prioritas utama dalam persepsinya. Misalnya begini, silakan menuju lantai 2 untuk istirahat. Kalau lantai 1, ruang pimpinan. Nah, jadi fokusnya dia adalah mengistirahatkan. Ya. Ada yang lebih simpel, lebih tajam ya. Anak saya 2 orang, si kecil 9 tahun dan si sulung 11 tahun. Kenapa si kecil duluan yang 9 tahun yang disebut? Karena prioritas utama si bapak ini atau yang mengatakan ini adalah si kecil, bukan si sulung. Nah, itu. Jadi kita bisa melihat seseorang itu kecenderungannya kemana memprioritaskan dari kata-katanya. Kalau misalnya dia memprioritaskan anak yang sulung, maka anak yang sulung yang akan diceritakan lebih dulu. Anak saya 2 orang, si sulung 11 tahun, si kecil 9 tahun. Itu wajar ya, urutan dari mulai lahir kan gitu. Tapi kenapa kok ini si kecil dulu yang diceritakan, baru si sulung. Nah, dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa orang yang mengatakan ini prioritas utamanya adalah si kecil. Oke, yang ke-13 sekarang. Menyangkal kesimpulan. Karena upaya seseorang yang tidak ingin terlihat sah. Misalnya nih, bosnya mengatakan begini, saya dengar Anda ikut menggerakkan demo kemarin. Terus tiba-tiba stafnya bilang, saya nggak salah Pak. Yang staf kedua bilang, saya nggak merugikan perusahaan Pak. Padahal pertanyaannya ikut menggerakkan demo. Jadi, menyangkal agar dia tidak dipersalahkan. Nah,
Oke, ya. Lalu ada juga yang ke-14, frase SA, merendahkan diri sendiri. Ini frase ini mengidentifikasi kalimat apa ya, merendahkan diri kemampuan agar tampak tidak mampu melakukan hal yang dituduhkan. Misalnya seseorang dituduh mencuri atau dituduh mensabotase pekerjaan misalnya, dia bilang gini, saya mana sanggup melakukan hal begitu. Nah, jadi dia grade down kemampuan dia agar tidak dipersalahkan. Saya tidak punya keahlian untuk melakukan itu. Kenapa kok jualan kita menurun? Waduh Pak, mana sanggup kalau harus jualan semuanya. Nah, jadi dia mendeground kemampuan dia agar tidak dipersalahkan. 15, memutus keterkaitan. Ya. Identifikasi seseorang menghindari keterkaitan dirinya dengan masalah yang dituduhkan kepada. Misalnya gini, terjadi kekerasan di kantor. Terus orang ditanya, kamu gimana? Saya nggak ada hubungannya lah sama itu. Nah, jadi dia memutus pembicaraan langsung, ya kan, agar tidak dikait-kaitkan. Ya kan? Atau, kemarin ada yang masuk ke ruangan saya loh. Terus dia jawabnya gini, saya bukan orang yang Anda kira loh. Nah, jadi dia ingin memutus keterkaitan ada orang yang masuk ke kantor, ke ruangan dengan dia. Jadi memutus keterkaitan. Ya. Ada lagi tidak menjawab secara spesifik. Ya. Digunakan biasanya sama orang-orang untuk menjawab tuduhan yang ditimpakan dengan satu kalimat pamungkas. Jadi satu kalimat dia ingin sudah selesai, tidak ditanya-tanya lagi. Jadi, kamu ngadu ya kemarin waktu dipanggil bos? Enggak, gue nggak ngomong apa-apa. Selesai, satu kata selesai. Nah, ini indikator SA. Ya, jadi cara kerjanya gimana? Pada saat kita melakukan wawancara, peristiwa ini dia berusaha untuk tidak mengaitkan diri dengan persoalan. Dia nggak jawabnya nggak spesifik. Nah, kita pilah nih yang nggak jawab spesifik supaya nanti kita bisa klarifikasi lagi. Begitu cara kerjanya. Ada lagi orang yang suka mengulang-ulang pertanyaan untuk membuang waktu. Membuang waktu itu artinya agar dia bisa berpikir lebih panjang. Ya. Misalnya gini, kapan Anda pertama sekali bekerja? Kapan saya pertama sekali bekerja ya? 5 tahun yang lalu. 5 tahun itu sudah pikiran, bukan memori. Gitu. Jadi, dia sudah sempat pikir, berapa lama ya? Gitu ya. Saya katakan 5 tahun atau 4 tahun ya. Mendingan 5 tahun. Itu proses berpikir itu di otak itu sangat cepat. Gitu. Ya, oke. Lalu ada juga orang yang biasanya kalau sudah kepepet, nantang atau marah. Ya. Nah, pernyataan marah atau marah atau nantang ini memberikan efek gertakan kepada yang bertanya. Misalnya ini, kenapa sih Bapak selalu nuduh saya? Apa karena saya OB di sini? Saya dituduh-tuduh nyuri terus. Nah, itu merupakan sebuah pernyataan yang menutupi ya kan, sesuatu dengan menggeretak balik. Nah, atau kayak ini, meskipun terbukti, saya nggak yakin Bapak bisa buktiin. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu kita tanya lebih jauh. Maksudnya buktinya apa? Ya kan? Apa yang perlu saya buktiin? Gitu. Atau yang lebih halus. Kenapa sih omongan saya nggak pernah dipercaya? Mengapa tidak percaya pada kata-kata saya? Omongan gue kenapa sih nggak pernah dipercaya? Nah, ini omongan yang mana yang harusnya nggak dipercaya? Kenapa kok gue nggak percaya sama omongan lu? Nah, jadi harus diklarifikasi. Pada prinsipnya, kata-kata yang ada di indikator SA ini harus kita klarifikasi supaya lebih memperjelas maknanya. Lanjut ya. Kalau tadi ada yang menyembunyikan informasi,
Ya kan? Sekarang ada orang yang juga menghujani kita informasi agar kita bingung. Jadi terlalu spesifik, ya kan? Mengidentifikasi niat untuk membanjiri dengan informasi berlebihan hingga tampak meyakinkan, tetapi cenderung membingungkan. Gitu. Saya ke rumah jam 17.23 tepat. Dari mana 23 coba? Nah, ada lagi. Uang saya 100 ribuan 2 dan 50 ribuan 3. Saya ingat salah satu uang 50 ribuan itu ada coret-coretannya, ada tulisannya, ada tanda tangannya. Untuk apa dijelasin gitu kan? Nah, kalau ada yang terlalu spesifik ya, maka ya perlu kita curigai juga. Yang ke-20, ada juga orang yang secara terang-terangan menolak dituduh ya. Nah, menolak dituduh ini saya begini. Saya dengar Anda ikut menggerakkan demo kemarin. Maaf, saya nolak. Enggak. Atau saya tidak terima Bapak tuduh saya menggerakkan demo. Nah, jadi ini juga perlu kita tandai gitu kan. Nanti kita analisis pada saat selesai wawancara, skripnya kita coba baca lagi, kita analisis kenapa orang ini menolak kita tuduh. Apakah dia pernah dituduh sebelumnya, ataukah pernah dia terlibat pergerakan demo sebelumnya. Nah, itu ada bahan lagi untuk kita analisis. Lalu tadi menolak dituduh, yang ini menolak tuduhan. Jadi pernyataan menjawab langsung sesuatu yang berhubungan pada diri. Jadi saklek ya. Saya tidak mengambil uang perusahaan. Saya tidak memukulnya. Itu saklek. Ya. Jadi jawabannya saklek. Yang terakhir ada kalimat pengakuan. Pernyataan yang memiliki sebuah substansi pengakuan dari rangkaian kalimat sebelumnya. Misalnya ada kata begini, yang penting ada buktinya ya Pak. Saya orangnya tidak sejahat itu. Nah, pasti dia jahat. Atau ada satu lagi nih, kalau saya salah, saya siap menerima hukuman. Tapi kalau saya tidak salah, maka saya akan menuntut balik. Nah, ini sudah satu kalimat yang komprehensif. Sebenarnya dia mengaku salah, gitu kan? Tapi dia ingin kalau ada yang tahu saya salah, coba kita bergening. Karena kalau Anda salah, menuduh saya akan menuntut balik. Oke, itu tadi kalimat pengakuan. Jadi ada 22 indikator dari statement analisis yang bisa kita pakai untuk mengidentifikasi apakah informasi itu valid atau tidak valid. Simpulan, ya kan? Bapak Ibu, statement analisis ini hanya sebuah tools untuk membantu proses identifikasi makna di balik kalimat, ya kan? Apakah orang tersebut memberikan informasi secara benar dengan menggunakan ingatannya, jelas ya Bu ya, Mbak, ingatannya, atau informasinya sudah dipikirin, direkayasa dengan pikirannya. Nah, itu gunanya SA. Dalam penggunaan, ya kan, kita tidak bisa 100% mengandalkan SA. Perlu dilakukan klarifikasi berkali-kali kepada pemberi informasi agar makna yang ditangkap sama dengan maksud dari pemberi informasi. Yang terakhir, bahwa SA ini tidak bisa 100% kita gunakan untuk menyimpulkan apakah seseorang berbohong atau tidak. Namun, ya kan? Namun, indikasi ke arah menyembunyikan informasi atau tidak memberikan informasi secara valid itu sudah bisa kita simpulkan dengan menggunakan frase-frase tadi. Nah, alangkah baiknya kalau kita ingin tahu seseorang berbohong atau tidak, kita juga belajar masalah komunikasi nonverbal, bahasa tubuh, gitu kan. Pada saat wawancara sambil kita mempraktikkan SA, kita juga bisa lihat bahasa tubuhnya seperti apa. Kalau di NLP ada namanya micro expression. Micro expression ini juga penting. Misalnya kedutan, pipi naik sedikit, mata menyimpit, dan segala macam itu bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi apakah orang berbohong atau tidak. Pada dasarnya jiwa dan fisik itu berbeda. Jiwa atau ruh itu tidak ingin berbohong, tetapi pikiran kadang-kadang berbohong. Nah, di situ ada kontradiktifnya. Kontradiktif itu memberikan tanda bisa jelas,
bisa tersamar kepada kita bahwa seseorang itu sedang memanipulasi informasi. Oke, kira-kira begitu Pak Wasmin. Pak Wasmin. Halo. Halo, mantap, luar biasa. Terima kasih. Pemaparan yang sangat jelas. Ini di kolom chat ada beberapa komentar. Wah, ini SKS-nya harus ditambah, Pak, kata Bu Betty. Ya. Kayaknya perlu tambahan SKS nih buat materi SA. Wah, kata. Ya, ada juga yang menanyakan kalau lies of influence berbohong untuk mempengaruhi. Kalau untuk promosi produk, di mana testimoni dari orang lain gimana, Pak? Misalnya produk kesehatan. Ya, silakan jawab, Pak AWB. Bentar Pak, saya cari dulu di atas ya. Saya bacakan aja ya. Lies of influence, kalau untuk mempromosikan produk di mana testimoni dari orang lain. Ya, gimana Pak? Misalnya produk kesehatan. Itu lies of influence. Ya, boleh kalau saya pikir ya. Karena begini, testimoni itu kan pernyataan yang dilakukan oleh orang yang sudah menggunakan atau memanfaatkan produk kita. Dan kalau dia puas, dia akan mengatakan yang baik. Kalau dia produk kita jelek, pasti dia maki-maki. Biasanya kalau kita mau belanja online, yang kita lihat pertama kali ini tips ya Pak. Ya, ulasannya. Nah, kita lihat pertama kali adalah testimoni dari orang-orang itu. Makanya testimoni itu penting. Kalau testimoninya negatif terus, nggak usah belanja ke situ, pasti ditipu. Iya. Jadi, kesimpulannya boleh digunakan. Iya. Dan itu tidak termasuk dalam lies of influence. Iya. Nah, tinggal nanti kita sebagai yang menerima informasi, ini justru ilmu dari Mr. HWB ini yang harus lebih jeli memahami ketika ada orang menjual produk, ya, bagaimana supaya kita tidak tertipu dengan model-model penjualan yang menggunakan testimoni, tapi testimoninya tidak valid, ya, tidak akurat. Berikutnya ada pertanyaan, bedanya sama belum pernah bohong. Apa ini ya? 20 kalau jawabannya terus kenapa emang ya? Ini dari Pak Pugi, bedanya sama, ini jawab-jawaban ini saling diskusi di chat mereka ya Pak Pugi. Jadi maksudnya itu kan kalau nggak pernah sama belum pernah tuh apa bedanya ya itu? Misalkan saya belum pernah bohong dengan nggak pernah bohong. Oh ya, gimana bedanya? Ada beda makna kan seharusnya. Gimana Pak Pugi? Halo. Ya. Halo Pak. Ya, bisa didengar? Ya. Gimana pertanyaannya gimana Pak Pugi? Pertanyaannya itu kan kalau saya belum pernah bohong, itu bedanya dengan nggak pernah bohong itu apa ya? Kan harusnya mirip-mirip tapi beda. Bohong bukan berarti tidak akan bohong Pak. Belum. Artinya belum itu dari masa lampau ke sekarang itu belum pernah, gitu kan? Kalau saya nggak pernah bohong, memang nggak pernah. Ya, tapi kalau saya belum pernah bohong, suatu saat mungkin di masa depan dia akan berbohong untuk melindungi sesuatu, gitu. Iya, betul. Setuju. Iya, menarik sekali. Jadi memang kita harus peka, Pak Punggi. Oke, siap Pak. Makasih. Nah, ini tadi ada pertanyaan yang tertinggal di segmen awal. Ada yang ingin disampaikan mengenai bagaimana ketika kita memulai perubahan, kita konsisten. Ketika misalnya mau bikin bisnis baru, konsisten. Jadi pengalaman Mas Mr. HWB gimana nih? Ya, kalau kita bicara bisnis, Pak Wasmin, tentunya ya kita idealismenya lah ya, harus punya visi misi dan segala macam itu kalau perusahaan yang besar ya. Tapi kalau misalnya kita skala warungan, minimal begini, buat apa sih kita bikin bisnis? Misalnya kita mau bikin Indomaret gitu ya, atau mau bikin warung mie kocok misalnya ya. Untuk apa kita bikin mie kocok?
Nah, jadi tujuan itulah yang akan kita taruh ya kan sebagai goal kita. Nah, sama seperti pada saat kita setting goal Pak Wasmin. Ya, Jadi goal kita apa? Kita bikin warung mie kocok. Ya sudah. Warung mie kocok targetnya apa? Targetnya misalnya 30 mangkok per hari. Ya sudah, itu yang kita kejar 30 mangkok per hari. Nah, nanti pada saat untuk mencapai 30 mangkok per hari itu banyak struggle pasti kan. Wah, kurang bahan, kurang modal, kurang pengunjung, kurang promosi, kurang segala macam. Itu sebagai bumbu di dalam berbisnis, bagaimana kita melakukan inovasi untuk melengkapi kekurangan-kekurangan itu. Memang tidak mudah, tetapi banyak teman yang bisa bantu, ya kan? Terkait dengan tadi materinya Mas Abi. Sekarang kita bisa promo dengan promo. Saya buka warung mie kocok, saya promo melalui IG misalnya. Saya promo melalui WhatsApp group misalnya. Lalu saya daftarkan di GoFood, ya kan? Karena orang misalnya tidak datang untuk makan di warung saya. Seperti itu Pak Wasmin. Jadi kita harus punya satu goal, ya satu cita-cita, mau sampai mana sih bisnis kita sebetulnya. Kalau ya. bisnis kita cuman pengennya ya tahun ini target saya 100 mangkok lah sehari, ya sudah. 100 mangkok sehari itu lumayan loh gitu. Ya. Dan itu sudah cukup sakti ya. Kalau kita misalnya membangun bisnis dalam jangka waktu 3 bulan masih bisa bertahan, insya Allah akan bertahan. Jadi patokannya itu kalau bikin warung Pak Wasmin. 3 bulan itu kita tutup atau enggak. Kalau misalnya kita enggak tutup, ya sudah, kita akan bertahan dengan omset yang seperti itu. Biasanya bulan pertama sepi, bulan kedua naik. Bulan pertama misalnya omset tadi ya, mie kocok ya 30 mangkok lah satu hari. Bulan kedua itu bisa 50, bisa 60, bisa 70. Bulan ketiga decline Pak. Bisanya turun nanti jadi 30, 40. Bulan keempatnya akan stabil di 30, 40, 30, 40. Gitu. Nah Ya. itu jadi ada apa ya kecenderungan kita untuk mengcopy paste behave ya gitu ya apa ya kelakuan kita melayani pelanggan dan itu yang akan menentukan omset kita. Tambahan Pak Hari. Ya. Jadi jawaban Mr. HWB tadi mengantarkan pada yang saya alami di mana setelah kita menetapkan goal sampai goal itu tercapai, pengalaman pribadi itu ada dua sebetulnya godaan besarnya kalau kita mau berpindah atau istilah lainnya nggak konsisten. Biasanya pengalaman yang merayu, sifatnya merayu. Merayu itu artinya tiba-tiba ada penawaran yang lebih bagus. Ada penawaran yang lebih bagus gitu sehingga kita akhirnya berpindah profesi, berpindah produk atau berpindah bisnis. Yang kedua adalah pengalaman gagal. Kadang-kadang ketika tidak sukses atau omset nurun, tiba-tiba kita mulai memikirkan bahwa ini market udah jenuh, kita merasa udah mentok gitu ya. Nah ini ada satu hal yang membuat saya cukup konsisten sampai hari ini, tapi sifatnya subjektif, hanya pengalaman saya. Itu bisa ditiru atau bisa juga tidak. Saya selalu mengatakan pada diri saya, Wasmin, kalau untuk yang ini saja engkau nggak bisa besar, kalau untuk yang ini saja engkau nggak bisa besar, di tempat lain pun, bisnis apapun sama, nggak akan besar-besar juga. Gitu. Karena ada salah satu guru bisnis saya mengatakan bahwa karakter bisnis apapun itu sama. Karakter bisnis di mana saja sama. Kalau orang belum punya karakter bisnis, mau bisnis apapun yang nggak jadi-jadi. Jadi sebetulnya ketika kita mau membangun bisnis, sebetulnya yang sedang kita bangun adalah karakter kita sendiri. Kalau karakter kita udah bagus, bisnis itu akan besar. Bahkan kalau mau ekspansi bisnis ke bisnis yang lain, insya Allah akan besar juga di dalam kepemimpinan kita. Itu pengalaman pribadi ya. Dalam kadang-kadang kita itu selalu gitu digoda oleh sesuatu yang lebih menarik atau didorong oleh sesuatu kesakitan saat menjalani bisnis itu belum kelihatan hasilnya gitu. Nah, itu tadi dari Mas Abi dan Mas Pungki, Pak Pungki. Ini ada pertanyaan, Pak Hari. Ini spesifik ke masalah statement analysis. Ya.
apakah orang dari Bu Betty ya, apakah orang yang melakukan kebohongan total bisa disembuhkan karena kita sudah tidak mampu membedakan apakah dia sedang bohong atau sedang benar. Ya, silakan, Mr. HWB. Ya, ini lebih banyak kepada kebohongan patologis ya Bu ya. Jadi mitomyaan tadi itu. Jadi biasanya orang seperti ini juga tidak bisa membedakan apakah dirinya sedang berbohong atau tidak. Nah, jadi kalau kita katakan bisa sembuh atau tidak gitu ya, ini bisa disembuhkan dengan hipnoterapi, gitu. Bahwa dia harus dikembalikan kepada realita. Apapun yang dia sampaikan harus berdasarkan realita, dan ini bidangnya Pak Wasmin ini, gitu. Jadi bisa disembuhkan dengan hipnoterapi, begitu. Jadi dirubah mindsetnya supaya dia tidak berbohong, gitu. Pak Wasmin, saya coba jawab satu-satu ya di sini. Saya udah dapat bisa baca chatnya ya. Nah ini, why dan how nggak panjang, mungkin nggak tahu juga jawabannya dari Pak Pungki. Apa bias malah jadi sujon terus sama pasangan atau anak saya? Hehe, semua dianalisa. Makanya saya katakan Pak Pungki, don't do this at home. Jadi jangan lakukan ini di lingkungan keluarga Anda, gitu ya. Jadi ilmu ini hanya digunakan untuk bisnis, gitu. Jadi bukan untuk Anda lakukan di keluarga. Nanti kalau sudah terbiasa ya Anda tahu anak Anda bohong-bohong dikit ya sudahlah, maklumi saja gitu ya. Oke. Lalu iya, Pak Ari. Mungkinkah menganalisa dari Ibu Veronica ya, menganalisis pernyataan yang disampaikan via chat, bahasa lisan yang disampaikan lewat tulisan? Bisa, justru statement analisis ini afdolnya kita menganalisis skripnya. Artinya hasil wawancara kita tulis ke dalam ini, lalu kita pilah-pilah. Ini frase mana, ini frase mana, ini frase mana, ini frase mana, begitu ya. Oke, lalu jadi bisa ya Bu ya, jadi bisa disampaikan justru kita yang tulisan yang akan kita lakukan analisa. Kalau kita sudah bisa menganalisa secara lisan, itu mungkin sudah berpengalaman. Tapi untuk tahap pertama, tulisan yang kita analisa. Biasanya juga ahli-ahli SA juga selain pada saat lisan dianalisa, dia juga akan kembali menganalisa tulisannya. Oke, lalu tadi contohnya mungkin juga Pak nama kepala cabangnya lupa. Ya, selupa-lupanya, kalau dia nggak dekat pasti ingat. Pak Bumi. Oke. Kalau bilang, aku nggak pernah bohong sama kamu, berarti pernah bohong. Iya, itu Bu Nirma sudah tahu. Pakar kebohongan. Oke, Pak Bumi lagi. Beda ya tadi udah ya. Kalau jawabannya terus kenapa emang gitu ya? Kalau ditanya jawabannya terus kenapa emang? Nah ini berarti ada yang disembunyikan Pak Pungki. Berarti ada lies of omission. Kenapa dia lies of omission? Kenapa dia menyembunyikan informasi itu? Gitu. Pasti ada sesuatu yang apakah dia takut, apakah dia melindungi seseorang, ataukah beberapa tadi ya. Nah alasan berbohong tadi. Itu Pak. Jadi harus ya dikejar, artinya dikejar dengan cara yang lain yang lebih halus ya. Oke, klarifikasi berkali-kali memberikan kewenangan atau tidak harus dengan orang yang sama atau yang mengklarifikasi orang yang berbeda supaya tidak bias. Orang yang sama Pak, kita yang harus mengklarifikasi. Kalau orang lain yang mengklarifikasi nanti maknanya berbeda. Apakah orang yang melakukan kebohongan total bisa udah ya tadi ini. Punten, kalau kita mau marketing yang sifatnya amal atau charity, apakah konsepnya bisa memakai materi yang tadi? Yang mana Bu Siti? Yang mana nih? Ya, nah ini salah satu contoh statement less of omission. Jadi menyembunyikan informasi. Jadi konsep yang mana yang bisa kita pakai Bu? Gitu ya. Kan tadi banyak ya. Jadi
Kalau kita mau marketing yang sifatnya amal atau charity, bukan bisnis semata, apakah konsepnya bisa memakai materi yang tadi? Jadi mohon dijelaskan Bu, materinya yang mana? Ya, yang tadi itu apa yang dari Mas Abi atau dari Mr. HWB? Kalau dari Mr. HWB yang poin mana? Ini kalau di NLP namanya metamodel. Jadi membuat lebih presisi. Lanjutkan. Siap. Nah, lalu adalah ini. Terima kasih insight-nya untuk konsistensi. Saya jadi teringat purpose to impact. Jadi betul-betul dimulai dari goal setting kita dan ini oke. Oke, sudah Pak. Terima kasih Pak Hari. Ya, sama-sama Bu Veronica. Mungkin Iya. sudah selesai Pak. Iya, dan kita sudah lewat 10 menit. 2 orang pembicara hebat kita hari ini. Kita nggak bisa kasih apa-apa sebagai audien. Mari kita sama-sama doakan kesehatan buat mereka berdua, Mr. HWB dan Mas Abi. Mereka adalah inspirasi bagi kita bagaimana jiwa pembelajar yang luar biasa dan tidak ada yang tetap di dunia ini, yang tetap adalah perubahan. Itu yang membuat Mas Abi mengantarkan materi tentang leading of change. Dan bagaimana kita bisa komunikasi lebih efektif, tidak ketipu-tipu, kita apalagi musim investasi, aduh banyak banget sekarang, saya banyak banget terima klien-klien yang ditipu investasi. Kemarin juga saudara ada yang, aku mau ikut bisnis ini, bisnis apa, itu bukan bisnis, itu investasi. Kalau investasi nggak tahu bisnisnya, itu sama dengan judi, saya bilang itu. Pokoknya kalau mau investasi kita nggak tahu jenis bisnisnya, itu judi, saya bilang itu. Ya tapi itu orangnya ada artisnya, ada artis yang jadi itu ikutan. Aduh, artis itu bagian dari bagaimana membiaskan masalah itu. Ya, mudah-mudahan materi dari Mas Abi membuat kita jadi semangat untuk memimpin perubahan. Terutama tadi saya di poin pertama dari Mas Abi diingatkan banget bagaimana sense of crisis-nya harus dimunculkan sebagai pimpinan rumah tangga di sini, sebagai kepala rumah tangga. Kadang-kadang dengan adanya virus ini, orang malah membangun skoci bisnis. Beberapa teman saya membangun skoci bisnis sekarang, Mr. HWB, karena untuk mengantisipasi bisnis utamanya jatuh atau tenggelam, dia sudah membuat skoci bisnis. Dan ada orang yang seperti nggak ada krisis apa-apa gitu, Mas Abi. Makanya tadi diingatkan banget sama Mas Abi, kita harus menumbuhkan sense of crisis agar mengawali perubahan, karena tidak mungkin orang berubah kalau sense of crisis-nya nggak muncul terlebih dahulu. Untuk apa memulai perubahan kalau merasa udah zona nyaman gitu. Terima kasih. Dan apalagi Mr. HWB tadi mengingatkan materi-materi NLP, dipertajam lagi sama beliau, lebih fokus ke statement analysis, sehingga ini kita sekarang berkomunikasi dan membaca teks tidak lagi dengan polos. Kita sudah menggunakan ilmu-ilmu 22 item dari Mr. HWB. Yang paling menarik banget tadi, poin luar biasanya adalah mengatakan bahwa ketika berkomunikasi, antisipasi antara memori dengan berpikir. Pokoknya kalau sudah ada unsur berpikir, kita perlu antisipasi, kita perlu gali lagi, kita perlu, istilah Mr. HWB tadi, kita perlu curigai gitu, atau kita perlu waspada di situ. Jangan polos kalau sudah ada unsur-unsur berpikir di sana. Dan tadi banyak Mas Abi juga Mr. HWB menyebut-nyebut NLP. Bagi sahabat-sahabat yang sudah pernah dengar NLP kalau belum gabung, kita akan adakan NLP di bulan Agustus ya, karena bulan Juli kita mau gelar HCW. Hanya nggak tahu ini pengumuman dari pemerintah masih ada yang ditutup-tutupi. Kata Mr. HWB, pemerintah nggak memberikan semua informasinya. Jadi sementara list of commission, Pak. List of commission. Ya, tapi setidaknya bahwa Perdana Menteri Australia kemarin ada berita mau menggelontorkan 3.700 triliun rupiah ya kalau dirupiahkan. 3.700 triliun rupiah untuk mengantisipasi gelombang krisis pasca pandemi, yaitu krisis ekonomi.
Artinya kita nggak bisa macam-macam bahwa kita sebagai pemimpin perubahan di sini, bukan korban perubahan, maka kita sudah harus menyiapkan dua aspek penting, yaitu aspek produktivitas dan aspek kesehatan. Jangan sampai kita tidak produktif hanya gara-gara pengen aman dan sehat, atau kebalikannya kita sangat produktif tidak memperhatikan keamanan dan kesehatan. Dan mudah-mudahan sebagai jiwa pembelajar hari ini adalah kesempatan pertama kita dengan SC Scientific Conference, dan di sini juga bergabung banyak pembicara. Ini sebetulnya banyak orang-orang praktisi maupun ahli yang hadir hari ini. Nanti akan saya japri, mudah-mudahan mereka bisa sharing juga di forum ini banyak ya. Ya Pak Punggi sendiri yang aktif sebetulnya beliau juga adalah praktisi ya, dan sudah mulai bisnis di Indonesia karena bertahun-tahun beliau di luar negeri nih Pak Punggi. Nanti suatu saat kita minta tema-tema untuk beliau untuk bisa memberikan di sini. Di sini juga ada Ibu Ati Ekawati, ada Pak Bambang Irawan, Pak Bambang Purnama, Pak Bambang Irawan juga dosen. Sebagian besarnya ini adalah dosen, juga ada juga pejabat publik di sini. Nanti ada Bu Lita Endang, enggak saya bacain satu-satu di sini ya. Ada Bu Siti Rohmah tadi yang aktif di social enterprise. Ya, mudah-mudahan nanti bisa menjadi narasumber untuk sesi-sesi berikutnya. Mohon maaf sebagai host jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Kami ucapkan terima kasih, kita doakan lagi mudah-mudahan Mr. HWB semakin makmur, Mas Abi Amin. semakin sehat. Kalau makmurnya udah tuh gemuk. Maksudnya bisnisnya semakin gemuk, maksudnya bukan badannya. Amin. Keluarganya disehatkan dan semakin memberi inspirasi kepada umat. Mari kita tutup dengan baca akhirul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Dan nanti akan kami share yang buku dari Mas Abi, itu buku dari Mas Abi PDF, nanti kami di-share. Terima kasih Mas Abi sudah buku PDF-nya nanti kita share ke peserta conference pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua. Amin. Mantap, mantap. Itu nggak ada breaknya ya Pak? Nggak ada breaknya. Ini yang sharingnya dimatikan dulu. Kita belum foto ya. Ntar dulu, jangan keluar dulu. Kita mau foto dulu. Mau screen. Oke. Share videonya Pak. Share Ini videonya, recordnya. Stop, ntar. Stop. Oke. Aku mau foto tadi masih ada. Ya, oke. Sekedar. Ya, sudah saya foto. Ya, sudah. Terima kasih. Barusan sudah sempat saya foto. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share videonya Pak ya. Ya, videonya nanti saya share meskipun kepotong. Tadi saya lupa. Yang sesi Mas Abi malah belum kerekam. Mas HWB juga, Mr. HWB juga cuma separuh. Waduh, belum direkam. Lupa. Tapi ada separuh dari Mr. HWB nanti ya. Ya. Artinya diulang lagi itu berarti. Diulang lagi kayaknya. Apa diulang lagi? Soalnya saya tadi ketinggalan Mas Abi. Oh iya. Iya. Kalau yang ketinggalan Pak, kalau yang ketinggalan dari Mas Abi terutama saya tadi telat. Tadi Mas Abi juga nanti minta dipertajam lagi ya, nggak apa-apa, minta dipertajam lagi. Nanti di sesi berikutnya. Siap, ini pembukaan. Karena tadi Mas Abi sengaja, jadi katanya mancing-mancing penasaran dulu katanya. Iya. Oke, pamit ya. Baik, Bapak, pamit. Ibu. Ya, silakan. Ya, terima kasih Mas Abi, paman ketujuh. Terima kasih, Assalamualaikum Bu Nirma. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.